kita telah menghasilkan produk ini namanya Dentolaser ya. Dentolaser ini memang bentuknya seperti ledcure bagi orang yang pernah ini ya ke dokter, kemudian untuk berobat menembel ya. Nah pada saat kalian menembel gigi, setelah ditempel kan itu mesti dipapari sinar biru. Nah yang namanya LED curing berarti dari sumber cahayanya adalah LED, light emitting diode. Light emitting diode itu adalah sumber cahaya yang polikromatis ya. Polikromatis itu apa? Rentang panjang gelombangnya itu panjang ya. Jadi rentang panjang gelombangnya panjang. Kalau yang laser, jadi kalau yang ini adalah laser, ini panjang gelombangnya pendek, jadi satu panjang gelombang, makanya disebut sebagai monokromatis dan berkasnya terfokus. Jadi kalau LED cure itu begitu mengenai kita, jaraknya kita jauhkan, maka berkasnya menyebar. Sedangkan ini tetap terfokus ya. Tetap fokus aja. Nah ini loh. Oke. Nah ya jadi ini yang disebut dengan light emitting diode. Jadi laser, ini laser diode ya, laser semikonduktor. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk terapi fotobiomodulasi. Itu terapi yang digunakan untuk regenerasi sel, termasuk di dalamnya adalah untuk terapi akupunktur maupun fisioterapi. Fisioterapi itu kan bisa untuk mereduksi nyeri, menghilangkan inflamasi, itu salah satunya. Jadi kalau kalian biasanya stimulasi kan bisa menggunakan mekanik, menggunakan jarum, kemudian ada yang menggunakan elektrostimulator, menggunakan listrik, maka ini ada modalitas terapi baru yang berbasis fotonik. Fotonik itu apa? Yaitu cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak memerlukan medium di dalam perambatannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan laser, kalau kalian menggunakan elektrostimulator itu kan butuh waktu sekitar 15 menit. Maka laser ini kalian cukup untuk melakukan stimulasi untuk mendapatkan 1 joule per sentimeter persegi. Jadi yang namanya berkas itu yang seperti apa? Jadi itu berkas itu seperti ini. Ya ini kan kalian lihat bulatnya yang tengah itu ya. Nah itu yang disebut luas berkas itu adalah itu. Kita lihat semakin dekat luas berkasnya ya semakin terfokus dia. Tapi begitu agak kita jauhkan maka dia akan melebar. Nah kalian lihat ya yang dalamnya bukan halonya. Ya, jadi semakin berkasnya kita jauhkan semakin melebar, artinya energinya semakin kecil. Ya. Nah makanya untuk terapi akupunktur kita pakai yang kita tempelkan. Kita tempelkan berarti berkasnya adalah berkas yang paling terfokus. Nah, jadi mengapa kok menggunakan laser? Kira-kira mengapa menggunakan laser terapinya? Kalau kalian menjadi seorang terapis, kemudian kalian ingin menggunakan laser, kira-kira apa kelebihannya dibandingkan dengan jarum maupun dibandingkan dengan listrik? Minim resiko. Gimana? Minim resiko. Terus apa lagi? Nggak ribet. Ya, nggak ribet. Terus apa lagi? Yang takut jarum jadi tidak takut. Benar, yang takut jarum jadi tidak ini. Oke, yang kemarin ya. Oke, sebentar. Mau tanda tangan. Ini kelompok ya, dia aman ya. Aman artinya kenapa kok aman? Karena ini non invasif kan. Kalau kalian jarum itu kan berarti memasukkan sesuatu. Ya, ada resikonya kan. Ada pendarahan, ada ini ya. Maka kalau ini memang aman. Ya. Jadi kalau pada titik-titik tertentu dimanapun itu ini lebih aman daripada jarum. Jadi kalau misalkan kalian melakukan terapi pada titik payu B itu ya, bagi orang yang anu kan takut ya karena kok langsung keras gitu, kepala kan dia harusnya menyusur gitu ya. Tapi tidak semua orang berani. Kalau mengambil titik misalkan ini titik apa yang di ujung mata. Masa nggak tahu ini? Cengki. Cengki sini. Jingming. Nah, iya. Nah, titik jingming. Nah, titik jingming itu kan di sini kan. Nah, itu untuk bagi yang
ada degradasi terkait degradasi ingatan seperti itu pada orang-orang tua. Nah, itu bisa diterapi di titik itu. Nah, kalau kalian gunakan jarum kan ngeri kan? Iya. Nah, kemudian menggunakan elektrosimulator apalagi ya? Iya. Tambah ngeri kan? Nah, makanya laser ini menjadi pilihan gitu ya, alternatif. Jadi kalau di situ 15 menit, di sini menggunakan ini hanya 30 detik. Ya. Berarti kan cepat sekali. Jadi Iya, kalian benar. bisa mengambil di banyak titik. Nah, jadi 30 detik pindah, 30 detik kemana dipindah seperti itu. Jadi tentu ini lebih aman begitu ya. Nah, nanti di dalam praktikum ini kalian nanti akan melakukan karakterisasi terhadap sumber cahaya laser ini. Ya. Ini namanya laser puntur lah kalau ini ya, laser biomodulasi atau laser puntur. Jadi karakterisasi dari laser itu kan terkait ada dua hal ya. Yang pertama adalah panjang gelombang. Kemarin kan di buku panduan kan sudah disebutkan ya, panjang gelombang nanti akan menentukan terapinya apa. Kalau di panjang gelombang merah sekitar 600 itu adalah yang menyerap kan hemoglobin. Berarti ini digunakan untuk terapi modulasi tadi, untuk menumbuhkan regenerasi sel dan sebagainya. Nah, kalau ingin terapi obesitas, nah obesitas berarti penetrasinya harus lebih dalam lagi, itu di daerah inframerah, gitu ya. Maka lasernya adalah laser inframerah. Jadi itu tergantung kita tujuan terapinya apa. Jadi makanya nanti kalian, nanti saya akan memberikan data. Kalau untuk panjang gelombang sama daya saya akan berikan datanya. Pertama karena pengukuran ini butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu yang lama dan kalian kan ini yang namanya laser ini memiliki lifetime, gitu ya. Jadi kalau sering dipakai, nggak dipakai untuk terapi, tapi hanya dipakai untuk praktikum ini sampai habis kan eman-eman gitu ya. Ya, lebih baik kan ini digunakan untuk terapi saja gitu. Nah, makanya nanti datanya itu saya berikan, kalian nanti mengolah datanya. Gitu ya. Jadi misalkan, oh ini loh hasil keluarannya seperti ini, menggunakan alatnya namanya apa? Namanya alatnya itu sebenarnya laser power meter, tapi ini saya punya ini digunakan untuk LED Q. Jadi untuk dayanya yang lebih tinggi. Caranya gimana? Gampang saja. Ya, jadi misalkan gini. Nah, kan ada perubahan. Ukurnya seperti itu aja. Gitu ya. Oh, berapa lama waktunya? Dia berapa apakah ada perubahan atau enggak? Seperti itu. Jadi itu caranya mengukur gampang ya. Kita punya laser power meter, kita bisa tahu oh ternyata dayanya intensitas ini ya, miliwatt per centimeter persegi itu intensitas. Jadi intensitasnya yang terukur ini sekitar 600 dibagi 3 berarti sekitar 300. ya 200. Ini enggak 200, oh 100 sebentar, 600 dibagi 3 300. 400, ini 400, sekitar 400 miliwatt per centimeter persegi. Nah, jadi misalkan saya punya laser dengan intensitas 400 miliwatt per meter persegi. Saya ingin menerapi dengan dosis 1 joule, berapa kira-kira waktunya? Gimana caranya begitu? Ada intensitas, saya ingin 1 joule, nah berapa kira-kira waktunya? PPT-nya tuh. PPT. Ayo, ini enggak baca ini panduannya ini. Nah. Gak paketan. Tapi aku tak makan. Aduh, nggak sengaja di. Berarti 1 joule itu kan sama dengan 1000 milijoule. Berarti 1000 milijoule dibagi dengan tadi 400 miliwatt per centimeter persegi. Nanti akan ketemu waktu 2, berapa itu 1000 dibagi 400. 2,282 Berapa? 2,0. Nah, Ya, dok. berapa detik itu? Jadi 2,5. nah, jadi seperti itu. Kalau ingin saya 1 joule.
misalkan saya ingin terserah kita mau berapa, misalkan saya ingin 5 joule ya, karena ini ada ekses. Jadi dosis untuk terapi fotobiomodulasi itu rentangnya dari 1 joule sampai 8 joule. Ya. Jadi 8 joule itu untuk ekses, untuk terapi yang membutuhkan sedasi, sedangkan yang dosis rendah itu untuk tonifikasi. Jadi kalau misalkan saya 8 joule gitu ya, 8 joule berarti 8.000 dibagi 400 berapa? Berapa? 20, hanya 20 detik, bayangkan. Ya. Kalian hanya butuh 20 detik untuk terapi. Jadi kan sangat sebentar kan? Dibandingkan kalau 15 menit. Ya. Jadi itu kelebihan laser. Nah, makanya nanti di dalam percobaan ini kalian nanti akan, pertama saya berikan data. Kalian data panjang gelombang terhadap daya. Ya, di panjang gelombang terhadap daya. Ada ya. Coba tolong itu ya. Buat grafik dari data yang sudah saya sampaikan ya. Ini lambda terhadap P. Ya. P-nya itu daya. Iya. Lambda itu panjang gelombang. Nah, nanti terusnya grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, jadi grafiknya nggak bentuknya seperti ini, salah. Dan kemudian yang kedua, nanti kalian akan membuat grafik ini P terhadap T ya. Ini T-nya, waktu, ini P-nya. Nah, kita ingin mengetahui stabilitas dayanya terhadap waktu. Jadi apakah daya laser ini tadi, daya itu, tahu nggak kalian daya? Kalau listriknya dayanya sekitar ini, saya beli lampu daya 50 watt. Artinya apa itu? Tegangan. Bukan. Artinya apa itu? Energi listrik yang Apa dibutuhkan. Mas? Apa sih? Energi yang dibutuhkan. Energi? Bukan sih, bukan sih. Satuannya joule. Ayo. Usaha? Ayo. Intensitas cahayanya. Intensitas itu daya dibagi dengan I itu sama dengan P per A. Ya. Jadi intensitas itu daya dibagi dengan luasa. Jadi daya itu adalah seperti ini misalkan ya. Jadi kalau cahaya itu kan kita melihat cahaya itu sebagai suatu segerombolan gitu ya, segerombolan. Kalian tahu kunang-kunang ya? Tahu. Ya. Nah, kunang-kunang itu kan juga memancarkan cahaya. Iya. Jadi kalau ada segerombolan kunang-kunang misalkan, ada 25 kunang-kunang dengan 5 kunang-kunang, apa bedanya? Lebih terang yang 25. Nah, jadi karena yang 25 itu ada 25 foton. Sedangkan yang 5 watt tadi hanya ada 5 foton. Itu bedanya. Makanya yang 25 cahayanya lebih terang. Karena ada 25 foton. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai energi cahayanya. Ya, energi cahaya itu kalau kalian pernah belajar di SMA, E itu kan sama dengan H kalikan F ya. F itu adalah frekuensi, di mana frekuensi ini kan sama dengan Hc per lambda. Gitu ya. Jadi artinya kalau lambdanya semakin besar, maka energinya akan semakin kecil ya. Contohnya misalkan di warna visible, gelombang tampak. Gelombang tampak kan Magico Hibinium. Nah, antara merah dengan biru dengan ungu, mana yang energinya paling besar? Mengapa kok lebih besar? Nah, salah ya. Jadi gini, ini ungu, ya, ini merah, ya. Jadi ini lambda ini ke sini semakin besar. Ya. Kalau ke sini frekuensinya itu yang semakin besar. Jadi makanya merah itu kan sekitar 650. Kalau ungu ini sekitar 400. Jadi di ungu ini energinya lebih besar daripada merah. Ya, makanya merah ini kita gunakan untuk regenerasi sel, yang ungu itu kita gunakan untuk membunuh sel, gitu ya. Tuh.
Makanya kenapa kok pada akupunktur menggunakan merah ya, karena efeknya itu regenerasi kan gitu, mengembalikan keseimbangan bioenergi. Hanya kita menggunakan merah. Nah, jadi nanti saya beri data juga P terhadap C ya. Jadi nanti datanya seperti apa? Mestinya lurus, artinya bahwa gayanya stabil. Jadi pada data itu kami sudah mengambil misalkan ini ya, ini tadi berapa selama misalkan 300 detik gitu ya. Nah, itu bagaimana berapa nilai dayanya? Ini sudah ada. Nah, kemudian kalian nanti juga akan melakukan pengukuran ya, sebenarnya pengukuran ini pada diameter berkas gitu ya. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, gunakannya ini. Misalkan pada jarak tertentu ya. Nah, pada jarak itu kan sekian. Nah, kemudian kita naikkan. Nah, kan jaraknya dia semakin melebar kan? Tuh, halonya semakin melebar. Nah, nanti kalian menentukan, misalkan kalau terapi akupunktur itu dengan jarak sekian, itu berapa sih halonya? Pada jarak sekian berapa luas berkasnya? Kemudian semakin naik jaraknya berapa luas berkasnya? Itu yang nanti yang akan kalian lakukan. Begitu. Nah, jadi nanti yang ketiga kalian membuat grafik ya antara jarak itu D ya terhadap A. A-nya luas berkas. Ya. Mestinya grafiknya seperti apa? Gini atau gini? Jadi mestinya grafiknya seperti ini. Ya dong. Kalau semakin dekat, semakin nempel dia berarti jaraknya semakin kecil. A-nya, oh maaf salah, A-nya semakin kecil. Salah. Gini ya, bukan ini. Jadi jaraknya semakin kecil, ya, jaraknya semakin kecil, A-nya juga akan semakin kecil. Jaraknya semakin besar, A-nya juga makin. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 4 kalian nanti akan mengukur besarnya waktu. Jadi kalau energi per A itu kan sama dengan apa? Itu P per A kalikan T. P per A ini yang disebut dengan intensitas. Kalian telah ketahui ya, jadi luas berkas kalian sudah menghitung. Kemudian P diperoleh dari grafik ini. Oh iya. Nah, nanti kalau misalkan saya ingin membuat misalkan 2 joule. Nah, ini T-nya berapa? Jadi nanti kalian buat 2 joule, 3 joule, 4 joule, 5 joule, 6 joule, 7, 8. Itu berapa T-nya? Kalian buat dalam bentuk tabel. Ya? Nah, itu. Jadi nanti kalian bisa menetapkan waktu terapi untuk pada berbagai macam dosis energi. Nah, nanti pada saat kalian membuat laporan, ya tidak hanya data ini tok yang kamu laporkan, ya mestinya kamu bahas. Ya, dibahasnya seperti apa, bagaimana sih mekanismenya ini, proses penghantaran energi ini ya di dalam di dalam kulit kita gitu ya. Jadi kan sebenarnya energi itu masuk melalui titik akupunktur kan gitu ya. Melalui titik akupunktur bagaimana dia bisa masuk? Kan ada namanya potensial aksi. Ya, potensial aksi itu bersifat all or none. All or none artinya bahwa kalau energinya memenuhi sesuai dengan potensial aksinya, maka energi ini akan dirambatkan melalui meridian ke titik akupunktur atau ke organ yang bersangkutan. Jadi sebenarnya mekanismenya seperti itu, sama seperti listrik penghantarannya. Kalau ini bentuknya adalah foton, sedangkan elektrostimulator bentuknya adalah listrik. Jadi itu. Nah, nanti kalian mestinya membahas tentang itu, bagaimana mekanisme perambatannya. Terus kemudian kelebihan laser itu seperti apa, ya. Kemudian selain itu mekanisme kerjanya seperti apa. Itu di pembahasan begitu mudah. Oke, monggo silahkan ada pertanyaan.
Ayo. Iki ngerti apa nggak ngerti belas? Ayo, kalau nggak ngerti bertanya. Monggo. Silahkan, ada pertanyaan monggo. Jadi saya sebenarnya mau membelikan kalian itu LED Pure aja yang lebih jelas gitu ya. Kalau laser kan itu tadi mahal gitu ya, Kak LED Pure, cuman memang belum datang gitu ya. Jadi makanya belum saya bisa pakai untuk praktik. Ya saya sudah pesan bunga ya tapi belum dibelikan. Oh, enggak. Ya harusnya kan dari kalian gitu ya. Ya kan dari kalian bawa terus kita praktikum kan gitu. Iya sih. Oke, terkait teori, dasar teorinya apakah ada yang perlu ditanyakan? Masih ada yang belum jelas? Silakan. Udah cukup. Monggo. Jadi nanti waktu presentasi itu dua sekaligus sudah ditaruh aja Mbak pasti yang silakan, ada pertanyaan. Nanti dibagi jadi 2 kelompok apa bagaimana? Yang presentasi, saat presentasi. Iya, saat presentasi. Iya, dibagi 2 kelompok, presentasinya nanti 2 kelompok. Kita kalau presentasi online aja ya. Jadi presentasinya online, kalian nanti akan saya share datanya ya. Data-data karakterisasi saya share ya. Nanti sebenarnya saya ingin kalian itu melakukan pengukuran tadi yang luas berkas. Iya. Tapi karena sumber cahayanya kalian belum punya gitu ya. Jadi ya wes nanti datanya saya berikan juga aja. Terus baru dari data itu kalian nanti menghitung energi. Ya, gitu. Grafiknya juga dari ibu apa bikin Dari saya, biografiknya kamu yang buat, datanya saya berikan. Tapi grafiknya nanti harusnya bentuk Iya, harusnya seperti itu. Kalau bentuknya nggak seperti itu, Iya, itu nanti salah. datanya dikasih semua. Iya. Iya. Si. DE aja, DE aja. Presentasinya minggu depan apa? Kan minggu depan ya? pekan UTS tapi Bu. Oh iya ya. Ya berarti setelah UTS. Berarti 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. 2 minggu lagi tonon. UTS kan 2 minggu loh. Tapi 2 minggu lagi masih UTS itu Bu, mata kuliah wajib itu Bu. Oh gitu ya? Iya, Ya iya kan? bukan mulai minggu depan ya, minggu depan dan minggu depannya lagi UTS. Oh iya gitu. Berarti Apa? Tenang. Jadi 1 minggu sebelum Idul Fitri itu kita presentasi. presentasi. Ayo silakan yang belum jelas silakan. Ya, pokoknya setelah